pencerahan ya dari Mas Sadam Hasan terkait literasi keuangan dan financial planning. Monggo, tidak usah berlama-lama, saya persilahkan Mas Sadam Hussein untuk bisa berbagi dengan kita semua. Silakan Mas Sadam. Siap Mas Heri, terima kasih. Mas tak izin share screen dulu ya. Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kakak, Mas, Mbak, teman-teman semuanya. Saya lihat ini bervariasi. Dari akademisi ada Pak Sutrisno, Pak Zamzami, Mas Husnil Hidayat, dari teman-teman lain. Bahkan ada teman-teman saya waktu kuliah di Australia dulu, Mbak Bella sama Mas Aditya Warman. Selamat datang, selamat sore, dan teman-teman semua. Ini kali ini kan kemarin itu ceritanya saya diminta Uta buat ayo ngobrol-ngobrol terkait literasi keuangan. Soalnya kan akhir-akhir ini banyak nih fenomena-fenomena sosial terkait keuangan yang tiba-tiba marak, baik itu di media sosial maupun di sekitar kita. Jadi literasi keuangan itu sebenarnya penting, mulai dari petani sampai orang ibu kota metropolitan itu sebaiknya ngerti terkait literasi keuangan. Kan banyak juga kita lihat itu, misal ada petani, dia panen besar, terus foya-foya, panen selesai, dia nggak bisa muter buat bertani lagi. Terus ambil contoh kemarin yang di Tuban, kena gusuran proyek pemerintah, miliaran, ujung-ujungnya nggak bisa ngelola keuangan, habis juga. Nah, itu juga sama aja kayak di ibu kota, kerja setengah mati, tapi tetap aja kok network-nya nggak nambah-nambah. Nah, ini beberapa, itu ada yang sudah saya rangkum, tapi sebelumnya mengikuti kode etik Certified Financial Planner, saya harus disclose dulu kompetensi dan potensi-potensi benturan kepentingan. Nah, sebelumnya expertise saya S1 Manajemen Keuangan dari UNER, kemudian S2 Commerce Finance dari UNSW Australia, kemudian professional education-nya itu RG146 licensing dari ASICS, itu semacam OJK-nya di Australia, itu terkait lisensi untuk memberikan advice keuangan dan produk-produk keuangan. Kemudian pernah juga Financial Risk Management dari BINUS, kemudian yang terakhir ini CFP dari FPSB, kemudian pengalaman kerja pernah dosen di UNER, kemudian dulu pegang manajemen keuangan 2 sama manajemen keuangan internasional. Kemudian pernah juga dosen di UIN Solo, dosen matematika ekonomi. Kemudian di korporasi, saya pernah jadi financial analyst di corporate finance-nya Telkom, kurang lebih 3 tahun. Kemudian sekarang ada di bagian investor relations. Jadi di sini saya mau disclose bahwa saya ini enggak terafiliasi sama sekuritas manapun, enggak terafiliasi sama asuransi manapun. Jadi pure ini sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol terkait literasi keuangan. Saya enggak jualan produk, saya enggak jualan member apapun. Demi memenuhi etika dari profesi. Nah, ini ada beberapa fenomena sosial yang kurang lebih saya tangkap sekitar sebulan ke belakang inilah. Pertama ada Indra Kents yang afiliator binary option trading itu yang kemarin viral, ketangkep, jadi tersangka, kemudian tuntutannya itu 20 tahun, yang mengakibat case-nya dia itu merugikan nasabahnya itu miliaran. Bahkan bisa sampai triliunan kalau ngelihat dari aset yang disita itu kan ada 30 miliar, berarti kan bisa triliunan. Kalau beberapa persennya 30 miliar. Nah, terus saya yang
kemarin itu waktu dihubungin Padepokan NASA, kan sebelum bikin poster tuh, saya suruh setor foto. Awalnya saya kirim nih foto kartu pegawai kantor itulah yang formal gitu. Terus saya baca berita ini, wah menarik ini. Ini ada fenomena sosialnya kan sekarang ini yang diunggulkan itu identitasnya. Contoh, ini pakai toga, tapi dia nipu. Berarti kan orang ini secara psikologis itu biasanya yang dipercaya identitasnya. Oh ini kalau pakai toga berarti berpendidikan, bisa dipercaya. Tapi ujung-ujungnya juga nipu. Saya mau cek lah, saya ganti foto itu, saya kasih foto saya pakai toga. Kira-kira respon orang apa? Di beberapa grup itu juga respon, wah ketok meyakinkan gitu. Nah, identitas untuk menggait kepercayaan orang itu kan sekarang lagi tren nih. Terlepas dari ekspertisnya apa, background-nya apa, kita belum tahu. Sebagai contoh, akhir-akhir ini kan ada nih peluncuran koin, entah itu dari publik figur, entah itu dari orang agamis, kan bisa aja nih, toga saya copot, saya ganti peci, terus saya bilang saya mau ngeluarin koin digital. Ini koinnya ini jangankan to the moon, apa to the sun, to the heaven ini. Kan bisa juga. Kemarin viral, baru diluncurkan langsung nilainya anjlok 20%, 50%. Kemudian ada lagi fenomena lain. Ada meme ini yang ada anak tangga. Ini netizen itu kalau investasi itu ngelompat. Nge-skip tabungan, nge-skip asuransi, nge-skip dana darurat. Bahkan yang lebih kacau tuh kalau tiap ada saran perencanaan keuangan atau literasi itu yang ditanya itu besok invest ke saham apa, besok trading saham apa. Itu ada yang seperti itu. Padahal perencanaan keuangan, literasi keuangan itu ibarat maraton. Jadi ada step-step yang harus dijaga, harus prudent, karena menyangkut risiko yang besar. Dan itu nggak bisa asal skip, harus investasi dulu, harus trading, itu enggak. Ada step-step yang harus dikelola dengan baik dari awal agar jangka panjangnya itu tetap bagus. Kemudian ada lagi fenomena yang kemarin rame dari Menteri Ketenagakerjaan, itu ketika JHT diwacanakan nggak bisa dicairkan. Bisa dicairkan ketika sudah 56 tahun atau usia pensiun. Itu kan rame di Jakarta itu. Mayoritas kan pegawai, kantoran, karyawan, buruh. Nah, JHT ini kan prinsip awalnya emang sebagai uang saku ketika pensiun nanti. Meskipun nilainya sebenarnya nggak seberapa. Nggak sampai 5% dari potongan gaji bulanan lah. Tapi kenapa hal ini bisa ribut? Berarti kan secara psikologi sosial itu orang-orang, bahkan pekerja kantoran, itu nggak dapat safety net yang dibayangkan akan cukup untuk pensiun. Bahwa yang harusnya dicairkan ketika pensiun itu orang pengen dicairkan ketika dia berhenti bekerja. Karena pandemi juga, nggak tahu tiba-tiba bisa PHK, bisa keluar pekerjaan, maka JHT ini bisa dijadikan buffer untuk menyambung hidup. Padahal secara prinsip enggak. Nah, berarti kan ada gap security net, safety net bagi keuangan orang-orang ini. Apalagi yang di ibu kota, kan yang ramai kemarin di ibu kota ini. Kemudian ada lagi fenomena. Benarkah anak muda kalau berhenti beli kopi atau traveling atau healing lah istilahnya, itu bisa beli rumah? Nah, seperti kita tahu di kota metropolitan yang Gini rasionya tinggi, Gini rasio itu tingkat ketimpangan kondisi keuangan antar masyarakat. Makin tinggi berarti ketimpangan makin besar. Nah, di tempat-tempat yang ketimpangannya tinggi, seperti Indonesia, Jakarta, Jogja itu juga termasuk, itu belum tentu biaya untuk leisure, misal ini kan beli kopi atau traveling, itu signifikan
ketika itu dihilangkan bisa untuk menutup kenaikan harga tanah biar bisa terbeli, kan belum tentu. Makanya terus ini sempat viral. Toh udah berhenti ngopi, udah nggak traveling, juga nggak kebeli kok rumah. Itu ada fenomena lagi. Kemudian kemarin ramai juga NFT yang Gozali itu. NFT ini kan barang baru nih. Orang keuangan juga bingung NFT ini apa. Kalau kripto dulu 2014, 2015 itu sempat bikin bingung. Sekarang udah mulai diakui sama Bapepti, udah dianggap aset lah, meskipun sifatnya udah bukan currency lagi, tapi sebagai aset investasi, tapi minimal sudah diakui Bapepti, udah boleh diperdagangkan. Sedangkan NFT ini kan belum. Terus muncullah Gozali, laku satu foto berapa ratus juta, dengan total itu bisa miliaran, belasan miliar. Terus orang rame-rame itu, latah pengen itu. Padahal di keuangan itu ada pepatah gini, kalau satu orang menang undian, misal 100 miliar, belum tentu orang lain ketika ikut masang itu juga dapat. Nah, yang kayak gini kan berarti masyarakat Indonesia itu belum begitu tenang dalam menghadapi fenomena-fenomena keuangan yang ada. Masih gerasa-gerusu, masih latah, seperti itu. Padahal NFT ini kan, kalau saya boleh bilang dikit, ini pemahaman saya, kan kepanjangannya itu non-fungible token. Fungible itu kan barang yang bisa ditukarkan dengan nilai yang sama atau setara. Misal uang 50.000 ditukar uang 20.000 sama 10 ribuan 3. Itu fungible. Kalau non-fungible itu kan berarti dia nggak bisa ditukarkan setara. Berarti dia benda yang khusus. Terus token. Token itu semacam ID digital yang nempel. Misal kayak kalau orang itu NIK, nomor induk kependudukan. Itu token lah. Nah, berarti kan ada barang yang nggak bisa dipindahkan, nggak bisa digantikan khusus, dan memiliki ID khusus. Nah, mungkin karena keterbatasan itu hukum pasar main, jadi harganya bisa naik turun. Padahal dalam prinsip keuangan itu, investasi itu sebaiknya memiliki dua hal. Satu, memiliki arus kas. Dua, memiliki utilitas atau kegunaan. Sampai sekarang kan masih belum jelas nih. Kripto, Bitcoin, dan lain-lain, itu juga masih belum jelas hukumnya, baik secara agama maupun secara keuangan. Dan NFT ini, dia nggak bisa menghasilkan arus kas, juga nggak bisa dilihat utilitas penggunaannya itu apa. Itu belum kelihatan. Tapi orang sudah berekspektasi tinggi, kemudian diperjualbelikan itulah. Itu nanti nyangkut ke ada namanya teori besar itu the greater fool theory, bahwa benda-benda yang diekspektasikan tinggi ini nantinya yang rugi itu yang beli belakangan. Yang beli paling belakangan itu bakal yang rugi. Kemudian dari fenomena-fenomena ini, saya nangkep ada kebijakan, ada wisdom yang bisa diambil dari keuangan untuk menangkal fenomena-fenomena yang ada. Misal zaman dulu di keuangan atau dimanapun, orang itu berlomba-lomba cari informasi, menghimpun informasi, mencari informasi entah itu untuk perdagangan, untuk pendidikan, atau untuk investasi misal. Tapi zaman sekarang ini informasi itu banyak. Bahkan diem aja datang informasi dari HP lah, dari radio lah, dari televisi, dari YouTube. Orang diem aja dicekokin sama informasi. Maka sekarang itu skill yang dibutuhkan itu bukan bagaimana mencari informasi, tapi memfilter informasi dengan baik dan benar. Termasuk di keuangan. Nah, maka saya mikir ada nih pepatah di keuangan
Nah, bukannya ini primordialisme, tapi berhubung saya orang Jawa, ada juga pepatah Jawa yang pas digunakan untuk menghadapi fenomena ini. Yang pertama itu dari, ini orang keuangan, orang investasi, Benjamin Graham. Dia pengarang buku The Intelligent Investor. Nah, ini buku ini kayak buku sejuta umat lah buat orang-orang yang punya concern di bidang investasi. Ini nggak terlalu teknis, nggak terlalu apa pepatahnya. Itu simpel, cuma 2 kalimat ini. Permasalahan besar investor itu, bahkan musuh terbesarnya, itu adalah dirinya sendiri. Jadi investor itu musuhnya itu bukan, musuh yang paling besar itu bukan kondisi pasar, bukan naik turunnya harga, bukan apa, tapi dirinya sendiri. Terus kemudian investasi itu bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang mengendalikan diri dalam kegiatan investasinya sendiri. Nah, dari 2 kalimat ini kan yang bisa dipetik itu harus bisa mengendalikan diri dalam hal berinvestasi, fokus sama diri sendiri, fokus sama agenda tujuan keuangannya sendiri, nggak perlu mempedulikan kondisi keuangan, tujuan keuangan orang lain, ataupun misal, sekarang kan rame nih di media sosial, dikasih info, ini udah untung segini loh, ini udah untung segini loh, ini udah cuan segini, ini udah trading dapat segini. Jadi kalau orang nggak punya ketetapan dalam investasi, itu pasti tergiur. Ambil contoh Indra Kents tadi, yang binomo itu. Dikasih pamer kekayaan beberapa miliar, itu orang langsung datang semua. Belum tentu itu sesuai sama profil investasinya dia. Tapi rela naruh duit di situ. Terus ada lagi yang public figure nerbitin koin. Itu banyak ibu rumah tangga kena tipu. Banyak akademisi kena tipu juga. Itu karena istilahnya latah ingin ikut untung. Padahal belum tentu itu cocok dan mengerti apa yang dibeli. Nah, terus dari sisi Jawa itu ada yang pepatah cocok tuh. Ini dari Sunan Kalijogo. Itu bilangnya, ojo milik barang kang melok-melok, ojo mangro mundak kendu. Jangan tergiur hal-hal yang tampak mewah, tampak cantik, tampak indah. Terus jangan berpikir mendua, agar enggak kendor dalam. Ini artinya apa? Ketika ada misal selebritis pamer kekayaan, terus ini saya dapat dari trading loh. Ini saya dapat dari trading, nggak sampai sehari bisa dapat Tesla 1,3 miliar misalnya. Kalau orang yang misal nggak tergiur itu pasti diam dulu, nggak diproses dulu, benar enggak dia valid. Misal nih, 1,3 M dalam sehari itu hasil dari trading. Pasti yang dia trading kan jauh lebih gede dari itu. Misal dia dapat 10 miliar, 10% aja. Berarti yang dia tradingkan itu 13 miliar. Duit dari mana itu kan kayak gitu. Jadi harus clear dulu, ini orang beneran trading atau cuma afiliator, atau jualan apa. Perlu direnungkan. Terus ada lagi ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Bahasa Indonesianya, jangan mudah terheran-heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, jangan mudah manja. Ojo gumunan. Ini barusan kejadian kemarin. Waktu tiba-tiba Rusia nyerang Ukraina. Itu saya ingat sekitar jam 11 kurang 10 menit lah, 15 menit. 10.45, 10.46. Itu kan tiba-tiba bursa saham, pasar modal, itu anjlok semua. Termasuk Indonesia. Padahal
Kalau orang nggak gumunan, nggak getunan, itu kalau tiba-tiba ada event gitu didiemin, biarin. Karena dia tahu pasar modal itu sifatnya gini, gini, gini. Nanti kita bahas. Tapi yang terjadi adalah orang panik selling. Orang itu tiba-tiba jual semua. Ekspektasinya apa? Wah, perang nih. Pasti nanti bakal kena semua. Bakal amblek lah pasar saham. Orang panik selling, jual semua. Akhirnya tambah ambles. Ternyata sesi 2 sekitar jam 2, setengah 3 itu pasar mentol lagi ke atas. Jadi orang yang tadi udah jual rugi, tiba-tiba pasarnya naik. Itu kalau orang punya ketetapan dalam investasi itu nggak panik selling, jadi dia nggak menderita kerugian awal. Itu kejadian yang kemarin. Misal kalau tiba-tiba, saya ingat waktu awal pandemi itu, Maret 2020, itu kan IHSG, pasar modal, itu kan hancur-hancuran. Bisa dari 5.000-an tinggal 3.000-an kan itu. Itu kalau orang yang getunan atau kagetan itu bisa stres itu, apalagi yang trader ataupun orang yang naruh uangnya di situ semua pasti stres. Tapi toh nyatanya setelah 2 tahun balik lagi kan, bahkan lebih tinggi daripada ketika Maret 2020. Maret 2020 itu cuma 5.800. Sekarang udah 6.900. Itu kalau orang panik selling, orang getunan, kagetan itu dijual semua itu waktu Maret itu. Udah dulu beli lebih mahal, dijual rugi, sekarang yang dijual lebih tinggi. Itu kalau orang nggak punya ketetapan hati, keikut tren kayak gitu, itu rugi pasti. Nah, 2 pepatah dari 2 orang ini saya kira cukup lah untuk istilahnya membuat investor itu melihat ke dirinya sendiri dulu. Biar fokus dalam berinvestasi, nggak kaget. Nah, terus kita mulai masuk ke literasi keuangan. Saya ini nyadur dari website pemerintah aja. Yang dimaksud literasi keuangan, ini saya nyadur dari Gerakan Literasi Nasionalnya Kemendikbud Republik Indonesia. Ini deskripsinya panjang, tapi yang penting-penting saya kasih garis bawah ini. Literasi keuangan itu apa? Sama pengetahuan dan kecakapan. Yang kedua, risiko. Jadi di sini yang ditekankan risiko, bukan return atau pengembalian, tapi risiko malah. Pengetahuan dan kecakapan risiko, biar apa? Biar bisa bikin keputusan yang efektif. Untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan finansial bagi masyarakat. Bukan cuma individu, tapi masyarakat, lingkungan juga. OJK kan bilang juga bahwa literasi keuangan di Indonesia ini masih rendah. Makanya banyak yang ketipu. Dulu ada advisor Joska itu, banyak juga yang ketipu. Sekarang binomo, terus koin-koinan nggak jelas. Itu kan salah satu evidence bahwa literasi keuangan masyarakat itu masih rendah. Misal yang kena gusuran ganti untung di Tuban, itu kan juga masyarakat yang terdampak atas akibat rendahnya literasi. Kemudian manfaat literasi keuangan bagi masyarakat. Ini saya ngambil dari definisi OJK. Yang pertama, literasi itu manfaatnya apa? Biar orang bisa memilih dan memanfaatkan produk ataupun jasa keuangan yang sesuai kebutuhan untuk apa? Perencanaan keuangan yang lebih baik. Agar tujuan-tujuan keuangannya tercapai di masa depan. Yang kedua, terhindar dari instrumen keuangan yang nggak jelas. Kemudian, tadi di awal kan ada meme yang orang lompatin anak tangga itu. Tujuannya langsung investasi, tujuannya langsung trading saham, atau tujuannya langsung Bitcoin, gitu misal. Padahal literasi keuangan, perencanaan keuangan itu ada prosesnya, step-stepnya. Yang pertama itu, kita harus tahu kondisi keuangan kita dulu. Basisnya, fundamentalnya gimana di diri kita. Makanya perlu di mapping dulu asetnya, kemudian liabilitasnya, kemudian baru ketahuan network-nya.
Kemudian dibikin arus kas pribadinya. Baru setelah itu, kalau udah tahu kondisinya, financial check up-nya udah ketahuan, baru bikin daftar kebutuhan dan daftar tujuannya. Terus dibikin secara smart. Smart itu apa? Nanti dijelaskan di belakang. Jadi baik kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, bisa juga kebutuhan masyarakat. Soalnya perencanaan keuangan ini beda jauh lah sama keuangan perusahaan. Kalau keuangan perusahaan itu terstandar. Kalau keuangan pribadi itu sangat fleksibel. Sangat fleksibel, tergantung masing-masing individu, tergantung masing-masing kebutuhan dan kondisinya, dan sifatnya itu holistik, menyeluruh. Jadi financial literasi sama financial planning masing-masing orang itu nggak bisa disamakan. Kalau menurut saya, misalnya ada orang bilang, nabung itu sebaiknya 10% dari pendapatan, atau gaji itu sebaiknya disisihkan 30% dari gaji untuk perumahan. Nggak bisa gitu. Kalau menurut saya, itu tergantung kondisi dan kebutuhan masing-masing orang. Nggak bisa dipatok berapa persen, itu nggak bisa. Makanya harus tahu kondisi dulu, tahu kebutuhannya apa, kemudian setelah tahu kebutuhannya apa, dirancang jangka waktunya. Ada jangka pendek, misal kebutuhan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Itu jangka pendek. Kemudian ada jangka menengah, itu biasanya 1 tahun sampai 3 tahun, paling lama 5 tahun. Kemudian ada jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai pensiun, sampai meninggal, sampai setelah meninggal, itu ada sendiri time frame-nya. Nah, kalau time frame sudah ketahuan, menyesuaikan kebutuhan yang ada, itu bisa dilihat risiko. Jadi untuk jangka pendek, menengah, panjang itu resikonya apa masing-masing. Kemudian bisa di-assess, diukur resiko, baik ketahanan risiko diri sendiri, ataupun ketahanan risiko aset investasi. Misal diri sendiri itu gini, orang yang literasi keuangannya tinggi atau financially literate lah, itu cenderung dia berani menahan risiko yang tinggi, berani mengambil risiko yang tinggi dibandingkan orang konservatif yang literasi keuangannya terbatas. Ini sebenarnya manusiawi, sesuai psikologis juga. Orang yang nggak tahu apa yang mau dibeli, sebaiknya nggak membeli. Lagi barang yang belum jelas, barang yang abu-abu, sebaiknya ditinggalkan. Nah, beda sama orang yang udah mengerti, ini barang ini dampaknya apa, manfaatnya apa, cocok enggak, dan ini pas enggak buat jangka waktu yang sudah saya tentukan. Maka makin tinggi literasi keuangan seseorang, maka kemampuan dia mengelola risikonya akan lebih baik. Kemudian setelah tahu kondisi keuangan, daftar kebutuhan sudah terdaftar, jangka waktunya sudah ditentukan, risikonya sudah tahu dan menerima, kemudian baru milih instrumen keuangan untuk investasinya. Itu ada kelas aset. Kelas aset itu, jadi investasi itu nggak melulu tentang saham. Saham itu hanya bagian kecil dari investasi. Investasi itu tergantung dari kelas asetnya. Ada yang tampak, ada yang nggak tampak. Edukasi itu termasuk investasi. Contoh lagi, properti itu investasi, emas itu investasi, saham juga investasi, terus surat utang, baik itu korporasi maupun surat utang negara itu juga bentuk investasi. Bahkan barang koleksi itu juga bisa disebut investasi. Misal nih, di ada misal barang langka, misal motor klasik, misal lagi batu mulia, itu ada juga. Mungkin ke depan NFT ini bisa, tapi tergantung juga utilitasnya apa NFT. Kripto mungkin bisa, asalkan utilitasnya juga jelas. Tapi itu kan masih abu-abu. Bahkan orang
keuangan sendiri pun masih sanksi atas dua hal ini. Kemudian terakhir yang paling penting itu disiplin. Ini mengenai tadi pengendalian diri tadi. Kalau sudah menetapkan tujuan, sudah tahu kondisinya, sudah bikin rencana, ya disiplin, harus mengikuti. Karena investasi itu jangka waktunya panjang tadi, maraton. Kalau nggak disiplin, pasti di tengah jalan jatuh. Atau kalau nggak tahan, di tengah jalan rugi. Padahal investasi yang bagus ini guyonan orang-orang keuangan biasanya. Investasi yang bagus itu ketika duit ditaruh, itu kita bisa tidur nyenyak. Jadi perlu dibedakan antara investasi dengan trading itu. Kalau trading itu kan kita taruh, belum tentu bisa tidur nyenyak. Pikiran terus lihat-lihat. Terus kalau investasi yang baik itu ketika kita udah invest, itu kita bisa tidur nyenyak. Kita percaya bahwa ini udah dikelola dengan baik, besok nilainya akan naik sesuai yang kita hitung berdasarkan risiko yang ada. Jadi secara garis besar, perencanaan keuangan yang holistik itu mencakup 5 pilar ini. Yang pertama itu perencanaan investasi, kemudian perencanaan asuransi, ketiga perencanaan hari tua, perencanaan distribusi kekayaan, kemudian perencanaan pajak. Nah, yang pilar pertama ini kan perencanaan investasi, bukan perencanaan trading atau perencanaan perdagangan. Jadi perlu di-clearkan dulu bahwa ini perencanaan investasi untuk maraton, bukan untuk sprint. Dari kelima pilar ini tujuan utamanya apa? Kenyamanan finansial. Misal ini ada yang targetnya itu bebas hutang, itu ada. Targetnya itu dapat tetap memiliki pola hidup yang sama, bahkan lebih ketika sudah pensiun nanti, itu bisa juga. Ada yang targetnya melunasi KPR, itu ada juga. Ada yang targetnya itu cuman pengen anaknya lulus sekolah tinggi, sekolah bagus, sekolah yang mentereng, yang pendidikannya bagus, itu ada juga. Ada juga yang nggak pengen apa-apa, cuman pengen kondisi keuangan sekarang itu terproteksi. Ketika ada sesuatu turbulensi, dia tetap stabil. Itu ada juga. Nah, oleh karena itulah pengelolaan keuangan pribadi ini khusus, nggak bisa disamaratakan. Dan secara holistik, semuanya harus diakses. Misalnya diberi perencanaan investasi, itu mulai setelah tadi di data financial check-up-nya, mulai akumulasi kekayaan. Kemudian setelah tahu nih kekayaan berapa yang bisa diinvestasikan, itu baru milih jenis-jenis aset apa yang mau dibeli. Bisa reksadana, bisa saham, bisa properti, bisa asuransi jiwa, ataupun tabungan, deposito, itu juga bisa. Kemudian ada juga perencanaan asuransi. Ini terkait apa? Nilai ekonomi hidup. Gambarannya gini, setiap orang itu diibaratkan memiliki nilai keekonomian. Contoh, ambil contoh dosen lah. Semisal dosen atau akademisi, dia bisa terus ngajar kalau apa? Kesehatannya bagus, kemudian ilmunya terupdate, kemudian misal tiba-tiba ini pita suaranya rusak, otomatis dia kesusahan mengajar, maka hilanglah nilai ekonomi hidup. Maka biasanya yang diasuransikan pita suaranya. Itu terjadi juga di artis-artis penyanyi. Bisa juga ini semisal tukang las. Tukang las itu kan skillnya ada di tangannya. Dia harus ngelas dengan baik, dengan presisi. Kalau tiba-tiba dia sakit, terus tremor atau tangannya kecelakaan, putus sehingga dia nggak bisa kerja, maka hilanglah nilai ekonominya dia. Makanya kadang K3, keselamatan kerja itu juga diasuransikan.
Nah, potensi hilangnya nilai ekonomi seseorang itu perlu diberikan pelindung lah. Makanya ada biasanya asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Itu untuk apa? Untuk mengganti pendapatan dia yang hilang. Contohnya itu tadi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi cacat, asuransi kematian itu ada. Kemudian pilar yang ketiga itu perencanaan hari tua. Misal nih, jadi perencanaan hari tua itu juga tergantung pada usia orang yang merencanakan ini. Misal orang yang berusia 30 tahun tentu beda sama orang yang merencanakan hari tua itu usianya 20 tahun. Tentu beda dengan orang yang merencanakannya usia 40 tahun atau bahkan 50 tahun menjelang pensiun. Banyak juga di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta, itu orang-orang menjelang pensiun itu belum merencanakan pensiunnya. Bahkan ada juga kantor itu yang baru menyediakan pelatihan pensiun, perencanaan pensiun, itu 6 bulan sebelum waktu pensiunnya. Bahkan ada juga yang nggak ngasih pembekalan sama sekali. Maka perencanaan hari tua kalau bisa dimulai sesegera mungkin. Karena ini terkait dengan kebutuhan yang harus dipenuhi setelah pensiun. Contoh, semisal PNS atau BUMN atau orang kantoran, setelah pensiun pasti pendapatan turun. Nah, pendapatan turun sudah pasti, pola hidup tuh harus menyesuaikan juga. Misal pola hidupnya tidak bisa ditekan untuk menyesuaikan pendapatan yang turun, itu gimana nantinya? Maka harus direncanakan agar pendapatannya dapat menutup kebutuhan pokoknya ketika dia pensiun, atau agar pola hidupnya tetap terjaga meskipun sudah pensiun. Contoh yang perlu diperhatikan, aset yang dimiliki bisa enggak untuk menunjang kehidupan setelah pensiun. Kalau di Indonesia ini kan pensiun usia 55, kadang 56. Sedangkan ekspektasi hidup kan bisa sampai 70 tahun, 80 tahun. Kadang ada yang dikasih bonus sampai 90 tahun. Nah, setelah pensiun itu kan masih ada jeda waktu yang sangat panjang. Maka perlu direncanakan juga setelah pensiun ini, misal 10 tahun setelahnya, 20 tahun setelahnya, untuk menyambung hidup itu bagaimana. Itu juga bisa digunakan agar tidak membebani generasi penerusnya. Soalnya kan sekarang ini ramai juga generasi sandwich, generasi yang menanggung hidup generasi atasnya dan generasi bawahnya. Ada juga adanya kemiskinan struktural. Itu salah satunya juga perencanaan hari tua yang kurang baik. Itu bisa. Terus apa aja contoh instrumennya? Bisa asuransi pendidikan untuk anak, misal tabungan, deposito, atau reksadana. Nah, ada juga, kan meskipun udah pensiun, tapi penerusnya itu belum menyelesaikan pendidikan sama sekali. Misalnya belum mentas, lah itu juga ada. Kadang itu diperlukan treatment-treatment khusus bagi misal klien atau orang yang seperti itu. Makanya keuangan pribadi itu benar-benar holistik dan khusus. Nggak bisa dikasih patokan khusus kayak harus menyisihkan berapa persen, ini persen, nggak bisa. Kemudian perencanaan distribusi kekayaan. Ini ada hubungannya sama waris. Sepeninggal kita agar tidak menyusahkan keluarga, agar tidak menyebabkan perpecahan keluarga, itu harus dilakukan distribusi yang baik. Bisa terkait bikin trust dan surat waris itu ada. Kalau di Indonesia kan ada hukum Islam untuk waris. Itu perencanaan keuangan itu karena saking holistiknya itu kadang nggak bisa handle sendiri, perlu bantuan misal perencana waris dari sisi aturan hukum Indonesia, dari sisi agama itu ada lagi.
Kemudian ketika dia harus misal pisah harta, itu juga ada expertnya sendiri yang dimintai bantuan itu ada. Yang terakhir ini perencanaan pajak. Makin tinggi aset ke depan, itu sudah pasti pajak itu makin ruwet. Makin besar aset yang dimiliki, pajak pasti makin besar dan makin ruwet, makin berlapis. Makanya orang misal nih, umur 20 belum kepikiran. Misal perjalanan karirnya nanti gimana, perjalanan keuangannya ke depan gimana, tiba-tiba dia suruh bikin LHKPN, bingung. Disuruh lapor kekayaan, bingung. Tiba-tiba didatangi orang pajak karena kekurangan bayar, bingung. Makanya perlu juga direncanakan pajak sedini mungkin agar hitung-hitungan ini clear dan juga menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Ini 5 pilar. Kemudian kita masuk ke ini tadi, sebelum masuk ke investasi, kita harus tahu kondisi keuangan. Ini. Maka kita coba bikin kondisi keuangan. Yang pertama itu kita harus bikin ini dulu. Financial check up. Kita harus pembukuan dulu kondisi keuangan kita. Ini bisa dipraktekin. Coret-coretan di kertas bisa, sekarang bisa, di screenshot bisa, nanti PPT-nya saya kasihin bisa. Langsung coba di Microsoft Excel juga bisa. Yang pertama ini di bagian kiri ini, neraca keuangan. Ini perlu untuk tahu kondisi finansial kita, misalnya aset. Kita data dulu asetnya. Kalau saya baginya biasanya ke 3 bagian. Kas atau setara kas, kemudian aset pribadi, kemudian aset untuk investasi. Nah, kas setara kas ini maksudnya adalah harta milik kita apa saja yang bisa dipakai dengan cepat. Kan biasanya duit yang di dompet, terus duit yang di rekening tabungan, terus mungkin kalau ada deposito yang cuma sebulan, 2 bulan, itu bisa dicairkan. Nah itu kas setara kas. Ada juga yang bentuknya emas simpanan, itu bisa juga dimasukkan kas setara kas. Nah ini uniknya keuangan personal itu, satu aset, misal emas, itu bisa masuk ke kas setara kas, bisa masuk ke aset pribadi, bisa masuk ke aset investasi. Tergantung orang ini mau menggunakan apa emas ini. Kalau sudah tahu, yang pertama ini dibagi 3 kelompok, kas, setara kas. Kas, setara kas ini. Kemudian kelompok aset yang kedua, aset pribadi. Ini apa? Aset-aset yang digunakan untuk konsumsi. Bapak, Ibu, teman-teman bisa menggolongkan kondisinya masing-masing. Misal rumah tinggal, itu kan aset pribadi, bisa untuk konsumsi. Kemudian kendaraan. Ini saya kasih contoh, misal kendaraan A, B, pasti ada C, D, macam-macam. Itu bisa dimasukkan sendiri. Kemudian ada barang koleksi atau barang lain-lain, harta lain-lain yang bisa dimasukkan, misal punya batu mulia untuk koleksian, atau misal punya alat-alat olahraga, atau misal punya tanaman yang punya nilai tinggi, atau punya hewan yang mulai nilainya tinggi, itu bisa dimasukkan ke aset pribadi ini. Yang ketiga, aset investasi. Ini juga tergantung kondisi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Bisa properti, misal tanah, bisa. Ruko, bisa. Rumah kos-kosan, bisa. Atau kebun jati, bisa. Kebun sawah, bisa. Apapun yang berbentuk properti bisa dimasukkan di sini. Setelah itu masuk ke surat berharga. Nah, surat berharga itu bisa saham, bisa juga reksadana atau surat utang. Itu kalau punya, kalau tidak punya dinolkan nggak apa-apa.
berapa. Jadi setelah ketemu aset total dari ketiga komponen tadi, itu belum bisa dibilang inilah harta kita, atau inilah kekayaan kita, ini belum bisa. Maka perlu, tadi kan yang kekayaan itu sebenarnya net worth, maka perlu dibikin dulu liabilitas atau utang. Dari aset yang sudah terdaftar, berapa yang dibiayai oleh utang. Kalau utang itu dibagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Utang jangka pendek itu apa? Utang yang jatuh temponya kurang dari setahun. Yang umum sih biasanya kartu kredit atau pinjaman online atau pinjaman ke teman, ke sanak saudara, itu mungkin bisa dijadikan sebagai utang jangka pendek. Kemudian utang jangka panjang, itu contohnya apa? Bisa aja itu utang KPR, itu jangka panjang. Atau utang usaha, itu juga bisa jangka panjang. Kredit mikro, UMKM, itu bisa jangka panjang. Nah, kalau utang jangka panjang itu sudah kurang dari 1 tahun, bisa digeser ke utang jangka pendek. Nah, setelah aset ini kelihatan, aset pribadi ini kelihatan, kemudian utang pribadi ini kelihatan, baru ini ditotal ketemu total aset. Utang juga ditotal ketemu total utang. Total aset dikurangi total utang, itulah nilai kekayaan bersih kita. Sebagai contoh ini. Jadi semisal total asetnya 2 miliar, tapi ternyata nilai kekayaan bersihnya itu hanya 800. Itu bisa jadi. Misal contoh nih, menghadapi fenomena sosial tadi, yang selebgram pamer kekayaan. Dia pamer asetnya kan, rumah miliaran, mobil mewah miliaran. Tapi kan kita nggak tahu, di balik aset itu bukan harta dia. Bisa aja itu utang, bisa aja itu pinjaman. Makanya, nilai kekayaan bersih inilah yang sebaiknya kita tahu. Tapi kan ini nggak mungkin dibuka ke publik. Makanya itu tadi, sesuai pepatahnya Sunan Kalijaga, ojo gumunan. Nah, ini salah satu pembukuan untuk mengetahui kondisi keuangan. Nah, setelah pembukuan sudah, kita geser ke laporan arus kas. Arus kas ini apa? Untuk mengetahui aliran dana masuk, terus keluar, terus sisa berapa. Misal nih, arus kas masuk pertama, itu bisa dari gaji. Kemudian kalau ada pendapatan lainnya, itu bisa dimasukkan. Pendapatan lainnya tergantung masing-masing individu juga. Ini saya cuma kasih contoh, misal dia tadi kan ada ini investasi rumah toko, sudah pasti ada pendapatan sewa. Terus misal dia jadi narasumber atau ngisi training macam-macam, dia ada honor narasumber. Kemudian dari kantor, misal dia dapat bonus tahunan, kalau di bank mungkin 6 kali gaji, 4 kali gaji, itu kan biasanya setahun kan. Terus dibulankan juga. Ini biasanya bulanan, ini bonus-bonus gini biasanya disetahunkan, terus dibagi jadi bulanan. Kemudian ada juga misal dia punya hobi bisnis, dagang, bisa juga dimasukkan. Intinya semua uang masuk itu dicatat di arus kas masuk. Nah, setelah arus kas masuk, sekarang arus kas keluar. Itu apa saja hal-hal yang kita keluarkan dalam bulanan. Misal contoh ini tadi untuk bayar uang utang bank.
kan yang kredit dikeluarkan dulu untuk bayar kewajiban dulu, utang bank keluar, terus bayaran kredit kendaraan karena dia punya kredit kendaraan keluar, kemudian untuk proteksi bisa asuransi. Nah, untuk asuransi ini beruntung itu kalau bisa yang murah dan covernya bagus itu BPJS. Meskipun alur dalam klaimnya itu ribet, tapi BPJS itu manfaatnya besar. Sakit yang keras sekalipun, misal operasi jantung, cuci darah, operasi ginjal, itu bisa kok ditanggung sama BPJS. Makanya minimal itu subscribe asuransi BPJS lah. Karena contoh gini, analoginya. Percuma kita sudah akumulasi kekayaan, tiba-tiba kita sakit, dan tidak ada yang nanggung, itu mau nggak mau, aset investasi kita harus dilikuidasi untuk kesehatan itu. Kalau nggak punya asuransi, maka mau nggak mau rencana yang sudah dibangun itu pasti berantakan. Misal tanah bisa dijual untuk operasi jantung, bisa. Rumah dijual untuk cuci darah, bisa. Makanya diperlukan proteksi untuk hilangnya aset atau hilangnya pendapatan karena risiko kesehatan. Dan yang paling murah itu BPJS. Beruntung kalau dari kantor sudah dapat asuransi, tapi setelah pensiun apakah masih dapat? Nah, itu perlu direncanakan juga. Kemudian tabungan. Nah, umumnya kita itu kan kalau tabungan itu dari bulanan sisa berapa ya itu yang ditabung. Nah, sebaiknya itu dari awal itu udah disisihkan. Minimal itu harus nabung segini dulu. Baru kalau ada sisa ditabung lagi boleh. Sebaiknya dari awal disisihkan beberapa untuk tabungan. Besarnya berapa? Nggak ada patokan besarnya berapa. Tergantung kemampuan dan kerelaan itu aja. Nggak ada harus 10%, 20%, 30%, nggak ada. Kuatnya nabung berapa itu disisihkan dulu buat nabung. Baru setelah itu biaya rumah tangga. Disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga. Setelah itu jangan lupa memasukkan komponen pajak. Kadang lupa memasukkan komponen pajak. Nggak dihitung bulanan atau nggak dihitung tahunan, pas lapor SPT tiba-tiba ada kurang bayar, harus bayar pajak gede, sedangkan kas setara kasnya nggak cukup, maka kadang harus likuidasi aset. Makanya perlu diperkirakan kira-kira tahunan ini pajaknya seberapa, baru di breakdown jadi bulanan. Misal ini contoh penghasilan tahunan kan 516, itu mungkin pajak sekitar 25%. Ya 25% dari itu. Kan ada threshold sekarang kan 25%, 30%, 35% yang baru. Itu perlu direncanakan juga. Nah, setelah yang pokok-pokok, sekarang yang variabel. Jadi harus kas keluar itu yang pokok, yang wajib harus dipenuhi dulu, kemudian ada yang variabel. Contoh, maintenance rumah atau maintenance aset. Kemudian, misal ada belanja tidak rutin di luar biaya rumah tangga, itu bisa. Kemudian leisure, itu misal tadi untuk beli kopi, untuk misal suka tanduran, suka tanaman, beli tanaman, suka pelihara hewan, beli hewan, suka mancing, mancing. Itu untuk leisure. Kemudian ada juga zakat, sedekah, infak, charity, sumbangan, gitu-gitu. Terus ada juga pengobatan non-asuransi, misal beli ke apotek, beli obat flu, beli vitamin, gitu. Nah, setelah tahu total arus kas keluarnya berapa di total, kemudian dikurangkan arus kas masuk, baru nanti ketemu nilai bersih arus kasnya berapa, sisanya berapa. Biasanya sisa ini larinya ke tabungan, kas setara kas. Jadi sebelum lanjut ke investasi apa,
terus mau beli apa untuk investasi, kebutuhannya apa, itu perlu dulu bikin fondasi yang bagus melalui pembukuan kondisi keuangan pribadi atau keluarga yang bagus dulu. Bisa dibikin kayak gini, bisa oret-oretan, coret-coretan di kertas dulu, bikin reng-rengan gitu. Yang penting sudah terdata. Kemudian biasanya untuk neraca ini bikinnya setahun sekali cukup, misal akhir tahun. Kalau arus kas ini misal bulanan dicatat dulu, terus nanti akhir tahun direkap. Apa yang perlu disetahunkan, apa yang dibayar setahun dibikin bulanan catatannya bisa. Jadi pada akhirnya ini setahun sekali bikin. Umumnya dibikin di akhir tahun, bulan-bulan Desember gitu. Setelah kondisi keuangan terpetakan, maka yang selanjutnya check up. Sebelum ke check up nih ada. Ini kan kelihatan nih, asetnya besar, misal 2 miliar. Nilai kekayaan bersihnya masih positif. Secara bulanan dan tahunan tidak tekor, masih ada nilai arus kas bersih. Bulanan ada 2 juta, terus tahunan ada 27 juta bersih. Tapi di check up yang kelihatannya ini bagus, belum tentu bagus. Ini saya ambil contoh. Financial check up-nya. Ternyata banyak yang merah. Nah, patokannya ini apa? Patokannya ini biasanya kesepakatan bersama antar ini rencana keuangan. Proksi-proksi apa yang kira-kira aman dan sehat bagi klien atau bagi keluarga. Misal nih, rasio likuiditas. Ini menunjukkan kalau sewaktu-waktu orang ini atau keluarga ini kehilangan pendapatan, dia bisa bertahan berapa bulan. Aturan kesepakatannya itu untuk aman itu 2-3 bulan. Tapi karena ini pandemi, bisa juga di-stretch jadi 10 bulan, 12 bulan. Jadi ketika tiba-tiba hilang pendapatan, dia masih bisa survive 3-6 bulan. Itu kondisi pandemi. Nah, ternyata di contoh tadi, dia ini cuman bisa bertahan 2 bulan diprediksi. Ini dapat dari mana? Dari kas setara kas dibagi kas keluar bulanan. Contoh nih. Kas setara kasnya 70 juta. Bulanan keluar 40 juta. Berarti rasionya ketika tiba-tiba dia nggak ada arus kas masuk sama sekali, dia masih bisa survive pakai tabungan depositonya 2 bulan. Itu contoh. Nah, kondisi aman, pandemi ini 3-6 bulan. Kalau kondisi normal 2-3 bulan cukup. Ini bisa dipakai buat indikasi ketika tiba-tiba di PHK. Misal tiba-tiba terjadi perang, tiba-tiba terjadi force major yang mengakibatkan individu atau keluarga ini kehilangan pendapatan, itu bisa. Ada juga check up. Ini check up rutin yang sebisa mungkin pada akhir pensiun atau akhir hayat ketika mendistribusikan kekayaannya ini sebisa mungkin hijau semua. Asumsinya adalah tujuan keuangan, tujuan financial planning itu membuat proksi-proksi ini hijau. Misal contoh, rasio aset liquid terhadap kekayaan bersih. Proksi yang sehat itu di atas 15%, tapi contoh tadi cuma 7%. Nah, liquid terhadap kekayaan bersih ini ALKB ini. Kas setara kas per nilai kekayaan bersih. Berarti kan kas setara kas dibanding ini. Berarti aset-aset liquidnya hanya 7%. Masih kurang
untuk dijadikan buffer ketika terjadi force majeure. Lagi rasio tabungan yang aman itu ketika rasio tabungannya di atas 10%. Tapi contoh tadi hanya 2% kurang. Tabungan ini kan jumlah tabungan bagi total kas masuk. Tabungannya cuma 10 juta, padahal kas masuknya 43 juta. Kemudian ada lagi rasio utang terhadap aset. Ini sebaiknya yang sehat itu di bawah 50%. Artinya setengah dari total asetnya itu yang paling aman dari utang. Lebih dari setengahnya itu bakal membebani keuangan secara keseluruhan. Makanya perlu dijadikan patokan yang baik itu separuh lah. Kemudian rasio kemampuan pelunasan utang. Nah, ini terkait kebangkrutan suatu individu atau keluarga. Rasio kemampuan pelunasan utang itu yang baik itu sepertiga, 30-35%. Tapi di kondisi ini contoh tadi itu 42,2%. Dan kemampuan pelunasan utang. Kemampuan pelunasan utang KPU ini. Total pembayaran pinjaman tahunan dibagi total kas masuk. Jadi pembayaran tahunan kan ini 15 tambah 2,8 bulanan setahun kan jadi ini. Jadi 183 ditambah 34 dibagi ini. Itu yang sehat adalah sepertiganya. Jadi sepertiga dari total duit masuk itu untuk pelunasan utang itu masih aman. Ketika melebihi sepertiga itu bisa dilakukan penanganan keuangan lah agar sesuai rasio yang diinginkan. Kemudian rasio kemampuan pelunasan utang non hipotek itu mirip kayak tadi, tapi khusus untuk yang konsumtif saja. Misal ini tadi kartu kredit, terus di sini jatuhnya di kredit kendaraan. Nah, itu masih sehat ini, di bawah 15%. Jadi yang bisa diambil pelajarannya untuk ini. Untuk kredit konsumsi itu sebaiknya kurang dari 15% dari total kas masuk. Dari gaji atau pendapatan bulanan itu maksimal 15% untuk yang konsumtif. Di bawah itu lebih bagus. Di atas itu masuk wilayah merah tadi. Perlu di-adjust. Kemudian rasio nilai aset bersih terhadap nilai kekayaan bersih. Ini untuk menunjukkan dari kekayaan kita yang kita miliki, berapa persen sih yang milik kita sendiri, bukan utang. Jadi yang milik sendiri itu lebih baik kalau lebih dari 50% enggak dibiayai utang. Tujuan akhir dari perencanaan keuangan adalah 100% nilai kekayaan bersih, nilai bersih kekayaan adalah milik kita sendiri. Artinya melunasi semua hutang itu tujuan akhirnya. Bebas dari hutang itu tujuan akhirnya. Kemudian rasio solvabilitas. Nilai kekayaan bersih per total aset. Ini kepakai ketika tiba-tiba dia bangkrut. Kalau tiba-tiba dia bangkrut, semua hartanya bisa nggak buat ngelunasin semua utangnya. Makanya solvabilitas yang baik adalah ketika nilainya itu lebih dari 50%. Artinya ketika dia dinyatakan bangkrut, misal nggak bisa bayar utang, disita bank, terus dilelang, hasilnya itu masih ada sisa untuk menanggung hidupnya. Kalau sudah di atas 50%, itu bagus. Target akhirnya adalah 100%. Itu tadi, tujuannya bebas hutang. Tujuan akhirnya. Nah, inilah kondisi utama yang harus ditentukan dulu oleh masing-masing individu. Literasi keuangan yang terpenting adalah mengetahui kondisi keuangan
individu sebelum lanjut ke langkah asuransi, sebelum lanjut ke arah tabungan, sebelum lanjut ke arah investasi. Inilah fondasinya. Tahu kondisi keuangan lewat pembukuan, tahu kondisi keuangannya melalui financial check-up. Setelah itu baru bikin tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan yang bagus itu harus dibikin dengan SMART. Selama spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistik, dan time frame-nya jelas. Misal nih salah satu contoh, tujuan keuangan spesifik. Saya mau berangkat haji. Butuhnya berapa? 100 juta misal. Berarti keinginannya, tujuan kebutuhannya spesifik, dapat diukur 100 juta. Dengan kondisi sekarang, bisa dicapai enggak? Oh, bisa. Berarti achievable dan realistik. Tinggal time related. Berapa tahun lagi ya? Antrian misal 15 tahun, 10 tahun. Oh, bisa. Berarti tujuan itu valid untuk dijadikan tujuan keuangan. Terus, bikin jangka waktunya. Pendek, menengah, panjang. Misal, haji berarti itu menengah. Kemudian jangka pendek, mau renovasi kamar. Itu jangka pendek kurang dari 1 tahun. Renovasi kamar diukur lagi pakai SMART tadi. Oke, berarti 1 tahun. Terus jangka panjang, misal mau punya aset investasi berupa rumah di daerah ring 1 ibu kota misal. Itu kan jangka panjang, misal 20 tahun, 30 tahun. Diukur lagi pakai SMART. Masuk enggak? Kalau masuk, berarti jangkanya panjang. Nah, tiap tujuan keuangan harus ini tadi SMART, kemudian jangka waktunya masuk, setelah itu bikin profil risiko diri sendiri dulu. Misal, jangka pendek, saya berani nggak ngambil risiko untuk jangka pendek ini. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan sudah terpenuhi belum, semisal saya tiba-tiba harus memenuhi kebutuhan jangka pendek ini. Kalau sudah oke, berarti saya mengerti risiko yang ada, kemudian saya menggunakan aset yang ada untuk memenuhi kebutuhan itu, berarti saya moderat lah. Saya tahu risikonya, saya tahu mitigasinya, saya tahu penggunaan asetnya. Nah, profil risiko ini bisa diukur dengan apa? Misal, cara mudah itu biasanya ketika mau investasi ke surat berharga, itu biasanya datang dulu ke bank, buka rekening sekuritas, itu nanti dikasih kuesioner untuk menentukan profil risiko orang ini. Nanti bakal ketahuan konservatif, moderat, atau agresif. Cuman untuk lebih gimana ya memahaminya, kalau tahu barang yang mau dibeli, itu biasanya orang ini ketahanan risikonya bagus. Artinya dia cukup agresif terhadap barang ini. Misal, saya mau beli saham, saya tahu berarti saya ini risikonya rendah terhadap saham. Kalau misal saya mau beli saham, saya nggak tahu saham itu apa, saya nggak tahu uang arus kas dari saham itu gimana, dividen itu apa, berarti saya nggak mengerti apa yang mau saya beli, berarti saya harus konservatif terhadap barang ini. Misal saya mau beli surat utang negara, saya nggak tahu apa itu surat utang negara, saya nggak tahu gimana komponennya, gimana imbal baliknya, berarti saya nggak tahu sama sekali apa yang mau saya beli, berarti saya bisa mengukur bahwa saya ini harus konservatif terhadap barang ini. Misal tanah, saya mau beli tanah, saya mau beli properti. Saya tahu tingkat kenaikan tanah di daerah sini, saya tahu pembiayaan buat beli tanah ini, saya tahu prospek ke depan tanah ini gimana, harga pasarnya.
Itu artinya saya tahu apa yang mau saya beli, berarti saya cukup konservatif. Saya bisa agresif di aset yang mau saya beli ini. Setelah tahu profil risikonya, baru milih instrumen investasi. Bisa kas itu deposito. Deposito itu jadi gini, kelas aset itu digolongkan ini. Sesuai range risiko. Ada yang risikonya rendah, hijau ini, ada yang risikonya tinggi. Risiko dengan tingkat imbal hasil atau return itu berbanding terbalik. Makin kecil risiko, maka imbal hasilnya juga kecil. Makin besar risiko, imbal hasilnya makin besar juga. Yang risiko paling kecil itu cash. Kenapa? Dia nggak ada nilai fluktuasi. Berfluktuasi dibanding nilai negara lain. Tapi untuk di suatu domisili dia nilainya biasanya tetap. Mungkin dipengaruhi inflasi, cuman itu nggak terlalu rendah. Hanya cash ini risiko paling rendah dan juga return-nya hampir nggak ada. Kemudian geser dikit, instrumen investasi yang risikonya rendah tapi lebih tinggi daripada cash dan return-nya lebih tinggi juga daripada cash itu surat utang negara, treasury bond. Ini belinya gimana? Belinya bisa lewat agen distribusi, contohnya itu tadi sekuritas. Itu biasanya di bank. Ada bank swasta, bank BUMN, tergantung kenyamanan mau investasi lewat mana. Saya bertanya misal sama BUMN, ya buka rekening sekuritas di BUMN. Saya percaya sama swasta kok, return-nya lebih besar, ya buka rekening investasi sekuritas di bank swasta. Nah itu kenyamanan masing-masing orang. Nggak ada atau patokan pasti mau ke sini mau ke situ. Kemudian ada reksadana. Reksadana pun ada yang risikonya rendah, kayak reksadana pasar uang, itu risikonya rendah. Di atas deposito dikit, di atas surat utang negara dikit, return-nya dan risikonya di atas itu dikit juga. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap. Itu reksadana yang biasanya komponennya selain pasar uang, dia banyak komponen surat utang. Tapi surat utangnya dari surat utang perusahaan, korporasi. Dia yield-nya lebih besar. Yield itu return dari surat utang. Kemudian ada investasi langsung di surat utang perusahaan, corporate bond. Misal nih perusahaan A, BUMN ngeluarin surat utang bisa dibeli di agen sekuritas masing-masing. Itu return-nya lebih gede, tapi risikonya juga lebih gede. Risikonya apa kalau beli surat utang perusahaan itu? Perusahaan ini bangkrut, nggak bisa mendanai atau menunda pembayaran. Itu otomatis apa yang kita utangi itu nggak balik. Jadi surat utang itu kita meminjamkan uang kita ke, kalau surat utang negara berarti kita meminjamkan uang kita ke negara. Surat utang perusahaan berarti kita meminjamkan uang kita ke perusahaan. Kemudian yang risiko paling tinggi dan return paling tinggi adalah saham. Bisa reksadana saham, bisa juga beli saham sendiri-sendiri, kemudian bikin portfolio sendiri, itu bisa. Tapi secara umum, inilah aset-aset yang return atau pengembaliannya tergantung dengan risiko. Makin rendah risikonya, makin rendah juga return-nya. Misal cash. Cash nggak ada risiko, otomatis return nggak ada. Makin ke kanan, saham. Risiko makin tinggi, tingkat pengembalian juga makin tinggi. Terus masuk ke perencanaan investasi. Ini tadi alurnya. Pendapatan diketahui melalui kondisi keuangan, kemudian budgeting, penganggaran melalui arus kas tadi. Arus kas masuk, arus kas keluar,
disusun arus kasnya, kas bebas. Ini bisa digunakan untuk investasi. Misal nih tadi, nilai bersih arus kas masuk segini. Ini bisa dipakai buat investasi. Jadi misal tadi di awal itu kan ada meme orang loncat langsung investasi. Itu salah. Makanya kalau udah tahu kondisi, tahu pembukuan, nanti tahu, oh layak untuk investasi itu sebulan segini. 2,2. Investasinya apa? Bebas. Sukanya ditabung, ya masuk tabungan. Sukanya beli saham, ya masuk ke saham. Sukanya beli surat utang, ya masuk surat utang. Sukanya beli reksadana, ya beli reksadana. Sukanya beli emas, ya masuk ke emas logam mulia. Jadi sesuai preferensi. Kemudian kas bebas ini sebaiknya juga sebagian dimasukkan ke tabungan sebagai dana darurat agar rasio likuiditasnya tadi membaik. Kalau rasio likuiditas sudah baik, sudah misal 6 bulan, 7 bulan gitu, langsung aja ke investasi. Kemudian mitigasi risiko ini tadi untuk meminimalisir kehilangan atas risiko kesehatan, risiko kecacatan tadi bisa beli asuransi. Yang paling mudah, murah, ya BPJS gitu tadi. Kemudian kas bebas sudah masuk tabungan, sudah untuk asuransi, baru masuk ke investasi tadi. Milih salah satu sesuai profil risiko. Cara mudahnya tadi, kalau saya tahu barang apa yang mau saya beli, berarti saya mengerti risiko barang itu. Kalau nggak tahu, sebaiknya saya bersikap konservatif. Kalau saya tahu, saya boleh bersikap agresif terhadap aset itu. Itu contoh simpelnya. Nah, ini langkah-langkahnya, infografisnya. Cari tahu kapan dan bagaimana sesuai kebutuhan tadi, kondisi oke, kebutuhan sudah terkonfirmasi oke, waktu sudah, untuk perencanaan hari tua, mulai dari sekarang, berarti sekarang. Kemudian set your goal tadi. Tujuan keuangan sudah terkonfirmasi melalui SMART, oke, berarti masuk ke asesmen risiko. Asesmen risiko sudah dilakukan, baru masuk ke tabungan dan asuransi tadi. Tabungan asuransi sudah terpenuhi, baru waktunya masuk ke investasi. Pelajari terkait opsi-opsi investasi tadi ini. Kemudian baru masukkan ke aset alokasi. Aset alokasi itu, misal, aset alokasi itu dari uang yang mau diinvestasikan, berapa yang mau saya taruh di reksadana, berapa yang mau saya taruh di emas, berapa yang mau saya taruh di misal tabungan atau deposito. Itulah aset alokasi. Untuk tujuan akhirnya membangun portfolio demi tujuan-tujuan keuangan tadi tercapai. Nah, aset alokasi ini perlu dipantau tergantung kebutuhan. Misal bisa sebulanan, bisa 2 bulanan, 3 bulanan, atau setahun sekali. Atau ketika terjadi event yang khusus. Misal kayak kemarin tiba-tiba perang. Ukraina sama Rusia. Itu perlu aset-aset itu direalokasi. Misal nih, saham ambles. Kira-kira saham mana yang bakal lebih ambles? Kita nilai dulu, ini amblesnya sementara didiamkan. Kalau bakal ambles benar, ya cut loss saja, dijual, dialihkan ke aset yang kira-kira naik. Kalau perang itu mungkin harga emas naik, maka dipindah dari saham yang kira-kira bikin rugi tadi ke emas. Misal perang bakal lama, Rusia kena sanksi keuangan, dia di-ban jalur perbankannya, SWIFT-nya dia di-cut, kemudian bank sentralnya oleh Bank International Settlement-nya dia di-press buat membatasi gerak, membantu pemerintahnya, itu bisa jadi Rusia ini bakal menderita
krisis keuangan panjang. Impact-nya apa? Itu bisa dilihat juga ke Indonesia, hubungan dagangnya apa dengan Indonesia, hubungan dengan aset-aset yang kita miliki apa, itu bisa. Itu salah satu contoh relokasi aset. Nah, konsep-konsep ekonomi sederhana yang sebaiknya aware atau tahu lah. Yang pertama, hukum pasar. Mau nggak mau, kita ini kan ada di lingkungan yang dikontrol oleh mekanisme pasar. Maka sebaiknya ngerti mekanisme pasar itu apa. Supply demand itu tadi. Penawaran permintaan. Kalau suatu barang penawarannya banyak, permintaan rendah, artinya nanti harganya ikut turun. Contoh minyak goreng. Penawarannya terbatas, supply dari pabrikan terbatas, tapi orang butuh terus, maka harganya bisa naik. Ketika harga naik, harusnya naik, tapi dibatasin, maka barang jadi langka. Langka karena apa? Bisa diborong, bisa ditimbun, macam-macam. Terus perlu juga memahami kondisi mikroekonomi dan makroekonomi. Jadi makroekonomi itu kondisi global, kondisi negara, politik ekonomi, perang itu masuk ke makroekonomi. Nah, mikroekonomi ini bisa kondisi industri, bisa kondisi perusahaan, misal yang sahamnya kita investasikan, bisa juga kondisi keuangan keluarga, itu mikroekonomi. Inflasi, tingkat kenaikan barang. Memang BPS itu rilis inflasi itu tahun lalu cuma 1,8%, tapi realnya jauh di atas itu. Contoh, pendidikan. Nggak mungkin pendidikan itu cuma 1,8% inflasinya. Bisa jadi sebulan itu 1%, setahun 10% naiknya biaya pendidikan. Itu bisa dipakai buat perencanaan pendidikan anak. Dan suku bunga itu bisa dipakai buat menentukan sebaiknya kita utang berapa, nabung berapa. Terus compounding interest, bunga berbunga. Itu dipakai ketika memahami konsep bahwa utang ketika numpuk itu bakal nambah gede. Kalau investasi numpuk, itu investasinya juga tambah gede, karena bunganya berbunga. Kemudian time value of money itu nilai sekarang itu di masa depan akan beda nilainya. Kalau ke masa depan nilainya bisa diukur pakai inflasi, itu untuk beban. Kalau investasi bisa pakai suku bunga. Jadi itu sederhananya, itu literasi keuangan awal fondasi sebelum melanjutkan langkah ke investasi. Itu sekian materinya Mas Heri, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih Mas Adam, luar biasa sekali ini pencerahan ataupun berbagi ilmunya dari Mas Adam ini ya. Ada beberapa hal yang bisa saya catat sedikit sebelum kita nanti sesi tanya jawab open mic gitu loh. Yang pertama yaitu literasi keuangan. Kalau ketika kita literasi keuangannya tinggi, itu akan berbanding lurus dengan financial planning-nya. Seperti itu ya Mas ya. Nah, semakin rendah kita literasi keuangannya ya financial planning-nya ya bakal berantakan seperti itu. Tadi ada tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan financial planning. Saya mencatatnya ada 4 ya. Kita harus punya fondasi dulu kuat, kokoh. Nah, kemudian melakukan financial check up. Setelah itu ada tujuan keuangan dan kemudian melakukan perencanaan investasi. Ini luar biasa sekali Mas Adam ilmunya. Mungkin kalau di kelas lain mahal ini. Ilmunya mahal ini Mas Adam. Oke, Sobat Asa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo silakan open mic bagi teman-teman yang ada di Zoom ini. Silakan bisa open mic ataupun bisa chat di kolom chat untuk bertanya ke Mas Adam ataupun sharing-sharing terkait literasi keuangan dan financial planning ini. Monggo silakan, teman-teman, silakan, dipersilakan, Sobat Asa. Udah ada yang masuk lewat chat, Mas Her, coba dibaca.
Oke, ini Mas Adam, ini ada pertanyaan dari Yuli. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Bu Yuli menceritakan bahwa masyarakat sekitarnya banyak yang terjerat dengan pinjaman yang menggiurkan tanpa memikirkan dampaknya. Sekilas cicilannya ringan, tapi ternyata asurannya tiap hari atau mingguan dan semakin besar. Rata-rata itu korbannya ibu-ibu, penjual sayur dan pasar. Nah, gimana sih caranya kita melakukan edukasi literasi keuangan untuk mereka itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memilih atau bagaimana kriteria pemilihan asuransi dan bagaimana pertimbangan apa saja yang harus kita pikirkan. Itu dua hal pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Yuli. Mungkin Mas Adam bisa memberikan tanggapannya. Oke, Mas Her. Makasih, Mas Her. Yeah. Bu Yuli, saya jawab. Ini untuk rentenir bank plecet di pasar itu memang praktek umum. Umumnya kan karena pedagang ini nggak punya akses ke bank atau belum bankable. Biasanya belum bankable itu karena mungkin pendapatannya belum layak untuk diberikan pinjaman oleh bank. Cuman biasanya itu bisa dilakukan pendekatan pakai ini, bahwa bunga berbunga. Rata-rata kan pinjam berapa, tapi kok baliknya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bunganya itu kan dihitungnya harian kadang. Makanya biar pedagang ini aware, itu dijelaskan pelan-pelan bahwa pinjaman ini dihitung bunganya itu harian, bukan bulanan. Kemudian untuk mengantisipasinya gimana? Biar nggak baliknya gede, coba diinisiasi antar pedagang ini bikin koperasi, patungan untuk saling membiayai gitu. Atau juga, nah ini kalau bisnis itu biasanya kalau UMKM larinya ke mentor bisnis coach. Tapi untuk perencana keuangan itu biasanya cuma bisa ngasih saran, pahami dulu besaran bunga dari pinjaman itu. Kalau rentenir, bank plecet, pasar, kredit panci, kayak gitu-gitu, biasanya itu bunganya bulanan, harian. Makanya misal kredit 100.000, balikin sebulan jadi 200.000. Itu kan artinya 2 kali lipat, 100% bunganya. Sebulan 100% berarti harian tinggal dibagi 30%. Berarti harian harus balikin segini-segini. Daripada gitu, Mbok, ya pedagang diinisiasi, ayo bikin koperasi untuk saling dukung. Mungkin itu. Kemudian untuk asuransi, ini memang asuransi kesehatan yang paling mudah, murah, dan cover-nya itu paling bagus memang BPJS. Misal untuk kesehatan, anggaplah clear dengan BPJS. Tapi untuk pendidikan, itu milih asuransi itu yang baik gimana? Nah ini. Rata-rata orang asuransi itu kan jualan produk-produk unit link. Unit link itu produk asuransi yang dikombinasikan dengan investasi. Untuk milih asuransi mana yang bagus, itu sebaiknya milih yang pure benar-benar asuransi. Nggak pakai embel-embel unit link, karena investasi bisa dihandle sendiri. Karena rata-rata yang bayar unit link itu nanti angka investasinya turun, dan kita nggak tahu hitung-hitungannya gimana. Misal nih contoh untuk Bu Yuli pengen asuransi pendidikan, coba benchmarking atau cari-cari info ke beberapa provider asuransi pendidikan. Cari tahu, ada nggak produk yang ditawarkan tanpa embel-embel unit link. Terus cari tahu kontrak asuransinya gimana. Terus premi yang harus dibayarkan gimana, berapa, yang tercover nanti di akhir masa asuransi itu berapa dapatnya. Nah, itu bisa dibandingkan sendiri. Kan gitu, Mas. Untuk beli produk asuransi, bisa datang ke agen-agen asuransi, tanya ada produk apa terkait kebutuhan ini. Terus tanya, ini unit link bukan? Kalau unit link, coba tanya, ada yang bukan unit link enggak?
Kalau ada, bandingkan bayar preminya berapa, terus manfaat yang didapat berapa, terus berapa tahunnya. Kayak gitu. Oke, Mas Adam. Terima kasih. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu atau Mbak Ibana Yusuf ini. Dari Ibu. Okay. Ibu. Inje. Ya. Nah, ini pertanyaannya menarik ini, Mas Adam. Nah, pengelolaan keuangan yang dicontohkan kan angkanya besar, sehingga relatif mudah untuk diatur. Nah, gimana dengan orang yang pemasukannya minim, misal guru honor yang gajinya hanya 500.000? Nah, gimana solusi manajemennya? Nah, ini kira-kira gimana nih kalau dengan menghitung penghasilannya yang masih rendah gitu, atau tidak besar? Ini Bu Ibana, terkait pendapatan, memang ini nanti nyangkutnya ke kalau pembukuan tadi di arus kas, Bu. Jadi karena arus kas masuknya terbatas, maka yang harus di adjust atau diubah-ubah itu arus kas keluarnya. Mana yang bisa dihemat, mana yang enggak. Kalau itu udah mentok, mau nggak mau, ya arus kas masuknya harus diperbesar, Bu. Punten kalau ini memang agak terbatas, karena arus kas masuk, arus kas keluar ini emang ini. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kalau arus kas masuk kecil, sebisa mungkin sebelum bawahnya arus kas bersihnya boncos, itu arus kas keluarnya diminimalisir serealistis mungkin. Kalau itu udah mentok dan nggak bisa, mau nggak mau, kas masuknya harus diperbesar. Dengan cari tambahan pendapatan, atau cari penghasilan lain. Kalau bisnis, bisa cari mentor bisnis, coach bisnis yang bisa bantu. Kalau sudah punya bisnis, mungkin bisa mengembangkan, cari orang yang mau invest di bisnis kita. Karena ini memang agak susah, karena terkait pendapatan. Dan pendapatan itu satu-satunya cara harus dinaikkan atau pengeluarannya diturunkan. Kalau diturunkan udah mentok, mau nggak mau pendapatan harus dinaikkan. Nah, manajemennya gimana? Kalau pengeluaran sudah mentok, tinggal nih yang basic-basic, yang darurat-darurat dulu. Untuk simpanan darurat, sisihkan dikit. Terus untuk kesehatan, Bu, kalau bisa mungkin minta minimal BPJS itu ditanggung. Kalau nggak bisa, cari pendapatan lain yang bisa mengcover minimal BPJS itu. Karena kalau udah asuransi kesehatan tertanggung, itu umumnya pengelolaan investasi itu nggak banyak mengganggu, karena problem masyarakat yang utama itu memang kesehatan yang paling sering mengganggu rencana investasi. Jadi kalau pendapatan yang terbatas, memang opsinya menurunkan pengeluaran. Kalau itu udah mentok, mau nggak mau, Bu, cari tambahan pendapatan, Bu. Mungkin gitu, Mas Heri. Terima kasih. Sobat Asa, silakan yang ingin bertanya, open mic, semoga silakan bertanya langsung ke Mas Adam ataupun melalui chat. Menarik sekali tema bahasan sore hari ini. Monggo silakan, masih ada waktu sekitar 15 menitan. Silakan. Monggo, dipersilakan. Memang terkait literasi keuangan itu perlu step by step, Mas Heri. Jadi harus tahu fondasinya itu tadi dulu. Minimal bisa tahu kondisi keuangannya dulu.
pembukuan neracanya tadi, terus arus kasnya tahu, kemudian bisa menentukan tujuan-tujuan keuangannya. Jangan, misal biasanya yang begitu terjun itu langsung pengen invest apa. Sebaiknya tahu dulu kondisinya, kita mapping dulu kondisi. Kalau sudah tahu kondisi kita, baru bisa melangkah ke step selanjutnya itu tadi. Tabungan, asuransi, kalau itu sudah, baru investasi sesuai jangka waktu yang ditargetkan. Oke Mas Adam. Kalau financial planning, kalau dalam arti yang lain juga sebuah proses bagaimana melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan ya Mas ya. Betul. Nah, tujuan yang dicapai itu yaitu tujuan untuk terkait dengan apa ya? Tentunya masing-masing orang pasti berbeda ya Mas ya, tujuan kehidupannya. Nah, betul, Mas. Ini manfaatnya ya berarti tadi seperti apa yang dikatakan Mas Sadam itu bahwa di financial planning itu ya holistik dan khusus ya, berarti setiap orang itu harus mempunyai tujuannya yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau stepnya itu apakah sama Mas? Seperti ini stepnya, alurnya itu. Step itu kan istilahnya benang merahnya Mas. Jadi hal-hal atau checkpoint apa saja yang perlu dilalui itu umumnya sama prosesnya. Memang mungkin berbeda di aset yang mau diinvestasikan atau kondisi awalnya atau tujuannya beda. Tapi secara prinsipnya sama. Jadi financial planning itu bukan fokus pada tujuan akhirnya, Mas. Tujuan akhir penting tapi itu bukan utama. Yang utama prosesnya. Harus prudent, harus benar. Itu tadi, ada konsep-konsep checkpoint yang harus dipenuhi. Ada paugeran-paugeran yang nggak boleh dilewatin. Ada batasan-batasan yang sebaiknya itu dipatuhin. Oke. Siap, Mas. Luar biasa ini. Mas, misalnya ini saya kalau nggak ada yang saya nih, ini sudah bulan Februari ini berarti untuk apakah sudah terlambat kalau tadi dengan kita harus tahu kondisi keuangan kita kan biasanya di akhir di Desember ya. Tapi kalau membuat financial planning ini kalau misalnya udah lewat gitu gimana Mas? Apakah sama stepnya atau bagaimana? Justru Februari ini bulan-bulan bagus buat bikin Mas. Karena nggak begitu lama dari Desember, jadi kita bisa ngerangkum nih tahun lalu itu gimana. Tahun lalu bisa dijadikan patokan Mas. Ini sama kayak perusahaan ini lagi bikin laporan keuangan itu di bulan-bulan ini. Nah individu juga bisa. Toh Desember belum lama, kita ingatan masih tahu apa sih pos-pos yang keluar tahun lalu, kira-kira pendapatan tahun ini berapa, tahun lalu berapa, itu bisa dibikin dulu yang tahun lalu 2021 itu. Baik neraca, buku, ataupun laporan arus kas. Baru tadi bisa hitung proksi-proksi buat financial check-up-nya. Oke, Mas. Sobat Asa, silakan yang ingin bertanya atau open mic dipersilahkan, masih waktunya cukup lumayan banyak ini. Mumpung ada Mas Adam ini, bisa melalui chat juga bisa. Silakan, Sobat Asa, terkait dengan literasi keuangan dan financial planning. Monggo silakan. Apakah ada? Nah. Mas Heri. Oh, nggih, monggo Pak. Ya, Pak Trisno. Dari mana, Pak? Dari Jogja. Oke. Itu tadi saya perhatikan financial planning itu kalau setiap pejabat itu selalu tiap tahun membuat namanya LHKPN. Di LHKPN itu sangat detail. Jadi misalnya data harta, itu misalnya data harta itu meliputi tanah bangunan yang dimiliki, harus didaftar secara detail. Alat transformasi, mesin seterusnya, sedetail mungkin.
harta bergerak lainnya, segala macam bentuk tabungan, segala macam bentuk perhiasan, semuanya sedetail mungkin. Kemudian surat berharga yang dimiliki, kemudian kas dengan setara kas, itu juga sedetail mungkin. Kemudian harta lainnya, itu mengenai harta. Kemudian hutang itu ditulis sedetail mungkin itu. Kemudian itu baru penerimaan dari pekerjaan, kemudian penerimaan dari usaha yang lainnya, kekayaan lainnya, terus penerimaan masih ada lagi penerimaan lainnya lagi gitu, sedetail mungkin. Saya itu kemudian baru bicara mengenai pengeluaran, ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran dari harta, ada pengeluaran lainnya gitu. Nah, itu semuanya disertai dengan lampiran yang total lengkap. Kemudian itu antara ya, kekayaan, pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Itu akan ketahuan persis setiap tahunnya. Kan diketahui peningkatan setiap tahun dari tahun ke tahun. Itu jadi logis apa tidak? Apa kira-kira ada perbuatan korupsi apa tidak itu? Tadi yang dijelaskan tadi, financial planning itu sangat mudah alurnya, sederhana. Semoga LHPN itu jelimet sekali, detail sekali, sampai kadang-kadang belasan halaman. Maka sebetulnya bagi semua pejabat, saudara ngerti persis kondisi keuangan masing-masing. Karena kan kalau tiap tahun harus membuat laporan, kalau enggak diuber-uber itu, pokoknya sampai oleh KPK itu. Nah, dengan sendirinya kalau seluruh pejabat itu taat membuat LHKPN, pasti akan tahu persis kondisi keuangan asal ngisinya secara jujur gitu. Nah, jadi seperti itu gambaran namanya LHKPN. Kalau dilihat sepertinya ada perencanaan keuangan, tapi jauh lebih detail dan mengetahui persis bagaimana kondisi keuangan tiap tahunnya. Terima kasih Mas Heri. Oke, terima kasih Pak. Ya luar biasa nih kalau LHKPN ya. Kalau di berita-berita itu kan kalau yang lagi ini pejabat itu semasa COVID ini malah kekayaannya meningkat ya. Iya, betul. Nah, itu. Gimana Mas Adam nih tanggapannya Mas terkait LHKPN ini? Nah, terima kasih Pak Sutrisno, ini tanggapannya. Nah, LHKPN itu kan dibuat untuk memenuhi kewajiban aturan kepada negara atas misal seorang pejabat, baik itu di instansi atau kelembagaan atau kementerian atau perusahaan milik negara, itu kalau menjabat diwajibkan melaporkan kekayaan lewat LHKPN. Nah, memang pelaporan LHKPN itu merupakan pembukuan harta pribadi yang seperti tadi itu kita bikin. Nah, enaknya neraca keuangan pribadi itu kan enggak diwajibkan oleh negara. Untuk pribadi loh ya, bukan untuk pejabat, untuk pribadi. Nah, karena tidak diwajibkan, maka bisa fleksibel sesuai kebutuhan, keperluan pribadi masing-masing. Dan bisa dibikin sederhana dahulu. Kemudian bisa mungkin nanti dipersiapkan seiring perkembangannya waktu, siapa tahu jadi pejabat atau jadi orang yang wajib melaporkan kekayaan, itu catatannya udah mudah, udah terbiasa bikin, jadi ke depan itu bisa lebih mudah. Justru financial planning ini bisa jadi batu pijakan awal untuk mempersiapkan semisal nanti LHKPN. Bahkan financial planner pun ada yang kerjanya bantu pejabat bikin LHKPN itu ada. Ngatur pajaknya, ngatur aset apa yang perlu didisclose apa enggak. Perlu utang apa yang perlu didisclose. Karena enggak semua apa yang dilaporkan itu juga valid. Beda dengan misal laporan keuangan kan ada yang wajib. Perusahaan juga menerbitkan, itu memenuhi aturan juga, pejabat juga wajib. Nah, laporan keuangan ini kan nggak wajib. Tapi diperlukan ketika untuk merencanakan keuangan ke depan. Laporan keuangan pribadi. Maka lebih fleksibel. Jadi LHKPN benar lebih ruwet karena mengikuti aturan negara.
Kalau neraca arus kas pribadi untuk keperluan financial planning lebih simpel. Paling itu, Mas Heri, Pak Sutrisno. Oke. Ya, makasih Mas Adam. Financial planning yang untuk sore hari ini sangat sangat bermanfaat lagi. Baik buat misalnya buat teman-teman yang ada di sini yang masih mahasiswa juga perlu melakukan financial planning ya, supaya nantinya ke depannya dia dapat menata kehidupannya menjadi lebih baik. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yuli. Nah, pertanyaan ini saya tujukan ke Padepokan ASA ini, Mas Uta. ASA itu apa? Iya, terima kasih. Jadi kalau secara singkatnya ASA itu aku bilangnya public space, Bu. Kita hadir di utara Jogja, Jalan Kaliurang kilometer 13. Kegiatan kami mengadakan open diskusi model kayak gini. Ada 2 hal kegiatan kami sebenarnya. Yang pertama adalah peminjaman tempat untuk diskusi. Itu sifatnya offline. Kita punya satu bangunan pendopo di kantor yang bisa dipakai sama siapapun, baik itu individu, komunitas, kelompok mahasiswa, himpunan studi, atau kumpulan-kumpulan lainnya. Yang kedua, kita mengadakan kelas-kelas open seperti ini. Nah, apapun yang dilakukan di Padepokan ASA, itu semuanya bersifat free, tanpa ada HTM atau tanpa ada sponsorship. Nah, jadi semua kegiatan yang diadakan di Padepokan ASA, termasuk acara sore hari ini, kita mengundang Mas Adam, itu sifatnya pro bono. Jadi nggak ada kontrak tertulis antara Mas Adam dengan saya dengan pihak yang lain, dengan jual-jualan yang lain pun nggak ada kontrak tertulis seperti itu. Jadi kita kegiatannya benar-benar pro bono dari kita yang ngelola, kita ngajak teman-teman kita atau bahkan teman-teman yang sudah punya nama yang bisa diajak kerjasama secara pro bono gitu. Jadi aku bilangnya sih kita public space yang bisa dipakai sama semua orang. Cuma karena sekarang kita lagi ada di masa yang tidak menyenangkan, pandemi, jadi kita punya proses adaptif menggunakan media Zoom. Gitu. Biasanya kita kegiatan offline di tempat kami. Seperti itu, Bu. Oh, ASA itu sebenarnya lebih ke harapan. Jadi mempertemukan antara expert seperti Mas Adam dengan teman-teman yang mungkin belum mengetahui hal tersebut gitu, dengan harapan ada proses transfer ilmu seperti itu. Nggak ada singkatannya. Gitu Mas Her. Ya. Oke. Itu Bu Yuli, ini terkait Padepokan ASA. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo satu pertanyaan terakhir karena waktunya sudah mepet. Apakah ada dari Bapak Ibu? Mas Heri, Mas Uta, itu slide-nya udah tak taruh di chat. Monggo kalau mau download silakan. Siap. Kalau butuh materinya tadi baca-baca. Ya, ini Mas Adam juga ada beberapa peserta yang minta rekamannya. Apakah diizinkan? Silakan, Mas. Oke, siap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Boleh di-up lagi. Oh, minta Mas Adam untuk diundang lagi selanjutnya. Enggak. Up itu PPT-nya. Nah, iya. Nanti kelas berikutnya terkait masalah keuangan. Oke, ada lagi? Concern ini bisa digabungin Mas sama misal dari APMD, butuh literasi untuk tadi kayak pedagang pasar, yang orang-orang di bawah UMR itu penting juga Mas. Siap. Bisa kolaborasi ya Mas ya? Ya. Oke. Menarik sekali teman-teman sekalian. Ini waktunya sudah mendekati akhir, sudah 17.30, tidak bisa ini lagi. Garis besar dari diskusi hari ini, skill kelas ini bahwa literasi keuangan itu sangat penting, harus kita pahami dan ini memang
menjadi hal yang utama. Bagaimana kita bisa dengan literasi keuangan ini bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik lagi. Kalau tadi semakin tinggi literasi keuangan kita, maka financial planning-nya akan semakin baik. Nah, oleh sebab itu, mari kita bisa banyak-banyak belajar, dan tadi ada garis besar, ada saya highlight bahwa banyak sekali informasi, tapi bagaimana kita juga bisa memfilter informasi. Nah, itu bagaimana memfilter informasi itu sendiri. Oke, itu dari saya. Terima kasih Mas Adam atas materi yang diberikan, luar biasa. Dari ada filsafatnya juga sedikit, ada edukasinya, pengajarannya. Untuk sesi diskusi ini saya kembalikan ke Mas Uta. Monggo silakan Mas Uta. Ya, teman-teman yang masih ada di room boleh aktifkan kamera biar kita bisa ngambil gambar hari ini. Oke. Saya tunggu 10 detik lagi ya. Monggo yang lain yang mau mengaktifkan kameranya. Ya. Ada lagi. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ambil pose terbaiknya. Aku izin print screen ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Mas Adam atas ngobrolnya sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang sudah dijelaskan sama Mas Adam, dan udah semakin kegambar nih bagaimana literasi keuangan itu bekerja. Jadi kuatkan dulu fondasinya sebelum kita mulai sebelum terjerembab kepada hal-hal yang selama ini berkembang di mana-mana gitu, baik dari investasi bodong dan segala macam. Jadi emang kita harus kuatin dulu fondasinya, jangan sampai tergiur dengan investasi-investasi bodong yang tidak bertanggung jawab. Dan semoga apa yang kita upayakan hari ini, terutama Mas Adam, mendapatkan keberkahan ilmunya. Semoga kita sehat-sehat semua sore hari ini. Nanti mungkin beberapa yang minta rekamannya, mohon ngirim email ke kontak Padepokan Asa. Kalau emang nggak ada kontaknya, bisa di IG-nya Padepokan Asa, nanti saya kirim link acara hari ini. Ya, terima kasih Mas Adam, terima kasih Mas Heri, terima kasih teman-teman semua. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan saya tutup acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sukses Mas Adam, Mas Uta. Amin. Terima kasih Mas Adam, Mas Uta, Mas Heri. Oke, sami-sami Pak. Sami Mas. Yuk. Izin pamit ya, Tak. Ya, tak close ya.